You wanna join? Sure. Okay, let's go. Per liter, 12,000. Yes. It's mixed with chicken. Ayam, means ayam. Yeah. Yes. Iya, siap. Makasih Bapak. Kita gaspol ferry di Dermaga 3. Ush. Asli di situ. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.55. Ini posisi saya masih di Kota Banyuwangi. Untuk nama daerah tempat nginapnya ini saya nggak tahu teman-teman, tapi nama hostelnya Revive by Snus ya. Dan pagi ini kita udah istirahat semalam, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu teman-teman, ya kita mau isi bensin dulu, sekalian cari sarapan. Habis itu baru kita check out dari penginapan ya, biar kita pas jalan nggak repot untuk bongkar-bongkar tas lagi untuk isi bensin si Ultop. Oke, sebelum kita cari sarapan, seperti biasa saya ajak teman-teman kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kebetulan karena tetangga kapsul lagi jalan ke Ijen ya, jadi kalau teman-teman nginap di penginapan ini Revive by Snus, bisa juga ikut untuk tour ke Ijen. Untuk yang harga mancanegara itu 345.000 teman-teman, tapi kalau untuk kita lokal kayaknya mungkin lebih murah ya, karena ada beda di harga tiket masuk. Nah, jadi untuk teman-teman kapsul lagi pergi ya, ini di kamar saya sendiri, jadinya bisa kita review tanpa ganggu traveler yang lain. Oke, kita mulai dari ruang tidur dulu teman-teman. Saya berdiri dulu. Ini kebetulan untuk kapsulnya agak tinggi juga. Biasanya kan kita cuman bisanya duduk gini, dia punya atasnya di sini. Nah, di sini kita bisa full berdiri. Ini tinggi saya 175 teman-teman, dan ini masih ada space mungkin berapa nih? Kayak segini lah. Jadi kalau tinggi 180 masih agak ini dikit, tapi kalau 175 pas bisa berdiri ya. Nah, ini untuk kasurnya teman-teman. Jadi area tidurnya kita dapat yang satu bed ya. Kita dapat bantal, ada bantal kecilnya juga, dan ada bed covernya juga. Kita geser ke sini teman-teman. Di sini ada meja kecil etalase gitu. Kemudian ada colokan, ada lampu untuk masing-masing kapsul. Kita juga sudah dikasih handuk masing-masing satu juga ya. Untuk kamarnya seperti ini teman-teman. Jadi saya dapat di yang bagian atas, jadi mesti naik tangga di sini. Setiap kapsul juga dapat dia punya locker masing-masing ya. Sudah dikasih kunci juga. Jadi kalau teman-teman bawa barang-barang sekiranya dirasa berharga, apa laptop, apa kamera, bisa disimpan di situ dan dikunci. Di sini AC-nya teman-teman, dan kamar mandinya di balik sini. Oke, sekalian kita sambil turun keluar, kita langsung jalan sarapan sekalian isi bensin. Oke, saya turun dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nginap di yang kapsul agak naik ini mesti hati-hati ya, apalagi kalau malam-malam mungkin mau ke toilet subuh gitu, mesti taruh kira betul, jangan sampai salah injak. Biasanya kan malam juga lampunya dimatiin, jadi mesti lebih hati-hati lah. HP, lupa ambil HP, ntar ambil HP dulu, kalau enggak nyasar ntar. Nggak tahu jalan di Banyuwangi. Oke, kita jalan. Nah, jadi dari atas POV turun seperti ini. Kita juga ada kartennya ini. Jadi kalau malam tutup, privasi kita dari dalam tetap terjaga. Nah, kita buka. Turun. Nah, seperti ini POV turun teman-teman. Ini mesti hati-hati. Ya. Nah, jadi di kamar ini total ada 4 kapsul ya. Seperti ini. Ntar saya mundur dulu biar kelihatan semua. Seperti ini teman-teman, 2 di atas, 2 di bawah. 3 kapsul yang lain lagi berangkat ke Ijen. Nah, untuk kamar mandinya di sini teman-teman, jadi dekat, kita sharing satu bedroom buat 4 orang. Nah, seperti ini. Kamar mandinya sudah lengkap sama hot showernya juga. Kita udah room tour untuk kapsul dan kamar mandinya. Kita langsung keluar, sekalian langsung ke motor kita jalan. Di luar kamarnya teman-teman, jadi ini untuk ruang komunalnya ya, luas sekali. Kita bisa laptopan ya, mungkin santai di situ, mau teleponan bisa teman-teman, biar nggak mengganggu teman-teman yang lagi istirahat gitu. Di sini ada kulkas ya. Nah, kalau item yang dalam kulkas ini berbayar ya teman-teman. Jadi ada Hydro Coco, ini Coca-Cola, ada harganya semua 10 ribuan ya. Ada juga yang ini kacang hijau 7.000. Untuk kulkas kita bisa pakai juga teman-teman. Jadi ini pakai bersama. Jangan lupa di
tandain nih, please down, write your name. Jadi biar nggak salah ambil. Ada dispensernya juga, jadi kita tinggal bawa tumbler atau botol, isi ulang di sini. Di sini untuk dapur bersamanya. Nah ini dia punya garden di belakangnya, asik banget ya. Jadi bisa nyantai di sini sambil mungkin ya ngobrol-ngobrol gitu, suasananya enak banget di Revive by Snus ini. Oke teman-teman, kita sambil jalan keluar, langsung isi bensin dulu, cari sarapan. Hai. Oh, you woke up quite early. Yeah. You're already eat breakfast? No, so I asked if there's a place to, because I saw the food cart normally pass Okay. the street in the morning, Yeah. but they told me there's no. You're going. Breakfast? You wanna join? Sure. Oke, let's go. Kita jalan. Jadi ini kita isi bensin dulu, habis itu baru kita beli sarapan. Ini bareng-bareng sama ibunya. Let's go. Wait. So I want to refill my gas first, and then we go after. Yeah, it's like 10 minutes. How much do you usually fill your What? your Maybe around 50,000. Oh yes, it's full for 50,000. 50, yes, 50. Really? Really, yeah. It's about in dollar maybe $3 or $4. Yeah. Yeah. So it's quite small tank. So yeah, So how many kilometers can you drive? with single tank, Yeah. 250 kilos. What? Yes, with this scooter. Great. Oh, here on Saturday they go to school. It's like like extra. Yeah. Like not regular, but extra for the student. Yeah. So I usually buy breakfast. It's a little bit far, but they have like more choices. They have like many cake, and you also can buy rice and noodles. Yeah. But it's a little bit far. Oke, kita antri dulu teman-teman. Jadi saya ketemu ibunya di per liter 12,000. For 1 liter. Yes, 12. 12. Over there, it's 10 per liter. Diesel and then the gasoline also, but different. Like over there, 90. This is 92. The type of gasoline. Oh, okay. Wow, very cheap. So you can refill for 50 and then full. 50. Oh, yeah. Yeah. Kasih. So how much the price for gasoline in Korea? Per liter? 20,000. 20,000. Yeah, 20,000. Okay. So it's like, so in dollar it's like 1.5. Yeah. Okay. It's quite pricey, ya. Yeah. Oke. Kita cari sarapan dulu, ada nasi, ada kue. Okay. So this yellow rice. These are only rice. Yes, this is. Bu, ini nasi apa, Bu? Nasi campur lauknya ada yang ayam. Oh, this is a mix with chicken. Ayam, means yeah, ayam. yeah. Yes. And then this What about D? daging means beef. Oh, okay. Beef, ya. Thank you. Oke, kita udah balik lagi ke penginapan ini teman-teman. Tadi untuk beli sarapan pagi kita langsung bawa pulang aja, dan saya udah makan juga di meja komunal di depan bareng-bareng sama Ibu Lina dari Korea ya, lagi jalan-jalan di Indonesia. Udah selesai makan, ini saya tinggal packing-packing barang dan langsung kita melanjutkan perjalanan lagi. Oke, lanjut.
See you. Oke, pagar dulu. Start. Oke. Ini saya punya holder handphone ini kayaknya agak longgar, mesti dikencangin soalnya dia bisa gerak. Coba deh nanti dekat-dekat pelabuhan sana atau pas lagi nunggu kapal kita kencangin. Sementara kita nggak pakai sarung tangan dulu teman-teman, karena kita langsung mengarah ke pelabuhan ini ya. Sebentar. Oke. Terima kasih Revive by Snooze, boleh nginap ya. Fasilitasnya mantap sekali, harganya sangat terjangkau teman-teman. Di Revive by Snooze saya dapat di harga 73.000 per malam, pesennya via aplikasi tiket ya kalau nggak salah, tiket apa Traveloka ya, antara itulah ya, tiket atau Traveloka. 73.000 ya, dengan fasilitas yang didapat, worth it sekali untuk harga segitu dan nyaman sekali teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada main ke Banyuwangi, boleh mungkin untuk Revive by Snooze ini bisa jadi salah satu opsi pilihan ya dari banyaknya hostel yang ada di sini. Bisa teman-teman lirik untuk menjadi akomodasi teman-teman selama di Banyuwangi ini. Ini sebelah kiri ini kayaknya stadion deh. Nah, stadion Diponegoro Banyuwangi. Wih, mantap sekali ya, di tengah-tengah kota. Cuman untuk halaman parkirnya kayaknya agak kurang ya. Kalau pakai mobil ribet, mesti pakai sepeda motor aja. Ini depan kita kiri ya. Oke. Untuk si Revive by Snooze ini dia lokasinya tuh sebenarnya di tengah kota teman-teman. Cuman dari depan jalan ini agak masuk. Jadi kalau buat para backpacker yang bawa tas gendong gede-gede itu memang agak sedikit repot sih ya. Oh ini yang kanan nih, kan sampai salah. Agak sedikit repot karena mesti masuk jauh banget sih, enggak, cuman lumayan lah. Terus kemudian keluar lagi, lumayan untuk sampai misalnya pakai mobil ya. Tapi kalau Gojek bisa lah masuk sampai di dalam situ. Sebelah kiri ada lapangan atau alun-alun di kota Banyuwangi teman-teman. Namanya apa ya? Coba kita lihat dulu. Ambil kiri. Wah, ini Scoopy baru juga nih. Belum ada anunya bro, plat nomor. Oh, Taman Blambangan Banyuwangi. Let's go. Mantap ya. Banyak yang olahraga nih kayaknya pagi-pagi tadi. Ini sekarang udah jam 9 sih, jadi udah agak sepi. Untuk hari ini kita langsung gas menuju ke Bali teman-teman. Posisi sekarang kita lagi mengarah ke pelabuhan ya, Pelabuhan Ketapang. Dari sini, dari penginapan itu 10 kiloan ya. Nah, sekarang ini 8 kilo menuju ke pelabuhan nih. Lewat di tengah-tengah kota, banyak toko-toko sudah ini ya, kiri kanan. Waduh, ini tempat handphone. Buat teman-teman yang traveling khususnya menggunakan sepeda motor ya, touring-touring gitu, saran dari saya teman-teman bawa basic tools ya, minimal kayak kunci Inggris kecil gitu-gitu ya. Karena kita naik motor jarak jauh dalam waktu yang lama, dalam satu hari ya. Terus kemudian ya gaspol terus, jalanan juga ini kegoncang-goncang. Nah, kadang-kadang itu baut-baut motor itu bisa longgar ya teman-teman, longgar dengan sendirinya karena efek getaran kan. Baiknya teman-teman bawa, jadi buat kenceng-kenceng ini tuh bisa kencengin sendiri gitu ya, nggak usah kita cuman kencengin aja mesti ke bengkel lagi kan, repot gitu. Jadi bawa kunci-kunci basic aja sih, minimal bawa kunci Inggris kecil lah. Jadi kadang-kadang kita kalau riding gitu dalam jangka waktu yang lama, ini spion bisa longgar sendiri. Terus kemudian kayak gini holder bisa longgar sendiri ya kan. Jadi butuh untuk dikencengin bisa langsung kita mungkin berhenti sebentar, kencengin dan bisa langsung jalan lagi. Oh iya, baru ingat juga teman-teman, ini belum beli tiket. Jadi ini tinggal 4,5 kilo lagi. Maju lagi bentar, kalau ada Indomaret mampir dulu sebentar. Kita beli tiket dulu baru kita merapat ke pelabuhan. Karena kalau enggak nanti kalau terlalu dekat gitu nggak bisa ya untuk aplikasinya membaca kita punya map ini, jarak location itu terlalu dekat
mesti kalau nggak salah minimal itu 2,5 kilo atau berapa kilo gitu baru bisa transaksi pakai aplikasi Ferry sih ya. Jadi jangan terlalu dekat juga. Nanti mesti putar balik lagi. Oke, mungkin di depan-depan sini kali ya, cari sombar dulu. Kita neduh, beli, baru jalan lagi. Mana ya? Oke, kita udah bayar teman-teman. Tinggal langsung nanti ke pelabuhan dan tukar sama tiket fisik aja buat naik kapal. Ya. Untuk kelengkapannya, kalau teman-teman nanya, Bang, itu gimana untuk penyeberangan? Syarat-syaratnya gimana? Ya normal aja sih untuk bepergian pada umumnya. Ya kita bawa SIM, STNK, ya, pajak hidup, ya, biar aman jalan ke mana-mana gitu. Kalau ada pemeriksaan, sweeping ataupun razia gitu, kita ready semua gitu ya. Dengan kelengkapan lain-lainnya, berkendara juga ada spion, helm, semua komplit biar aman gitu. Mau rahasia, mau sweeping 10 kali juga kita ready terus gitu. Daripada kita nggak komplit kan, rasanya di jalan juga nggak aman ya kan. Terus juga jadi jalan-jalannya jadi nggak nyaman gitu, was-was bawaannya. Mending langsung dilengkapin aja biar slow jalannya. Untuk cuaca hari ini asik banget teman-teman, asli. Ini kita mau nyebrang ke Bali, dapat cuaca biru banget deh untuk langitnya. Beda banget sama hari-hari awal kita berangkat itu 2-3 hari yang lalu itu. Pertama kali berangkat, waduh itu abu-abu semua bro. Beda banget sama hari ini. Senang banget akhirnya dapat cuaca bagus ya. Hoki banget ini. Kita explore semua lah di Bali ya. Semoga nanti pas nyampe di Bali juga untuk view tetap seperti ini ya, dan di penyeberangan juga aman lah, nggak ombak-ombak biar cepat ya. Udah nggak sabar nih. Kita mau mengaspal di Bali, ultop, mantap bro. Aspol, udah isi bensin juga udah penuh 50.000, udah penuh bisa kemana-mana ini. Luar biasa emang si ultop nih. Dari Malang sampai sini 1 tangki kuat dia ya. Dan masih bisa jalan-jalan lagi. Mungkin masih bisa 20-30 kilo lagi kali ya. Luar biasa emang. Kalau ditanya sama Bisri, iritan mana bang setelah pakai ini 3-4 hari, menurut saya ini juga bisa saya bilang cukup irit juga ya. Karena dengan mesin 125, isi bensin 5 liter tuh jalannya bisa, kemarin kan 250 kilo. Nah 250 kilo itu nggak habis, belum habis teman-teman ya. Jadi berapa? Kalau dihitung rata-rata 5 liter 250 kilo, berarti 1 liter 50 kilo ya. Dan itu belum habis, jadi masih bisa nambah lagi kilometer per liternya itu. Wow, ini irit banget nih untuk kelas 125 cc ya. Luar biasa. Ini mana nih pelabuhannya? Depan kayaknya. Nah ini dia nih pelabuhannya, kita masuk. Oh sepi-sepi aja untuk hari ini. Padahal hari ini hari Sabtu ya teman-teman. Tapi yang touring-touring belum kelihatan. Apa mungkin udah nyebrang, bisa jadi ya. Jalur sepeda motor, motorcycle way. Let's go. Nah kita masuk di sini. Kalau dulu sebelum ada online, kita ngisi kayak form gitu di sini teman-teman. Isi form dulu baru bisa masuk. Sekarang bisa langsung nih. Makasih, maaf kiri. Let's go. Kita kemana ini? Nah, ikut mobil aja nih. Yang lagi jalan biasanya ferry-nya mau berangkat tuh. Sini, Pak. Iya, siap. Makasih, Bapak. Kita gaspol ferry di Dermaga 3. Langsung berangkat nih. Saya pernah 1 kali di sini teman-teman dapat yang DLU juga. Luar biasa. Ferry-nya memang mantap DLU. Makasih. Let's go. Oke, motor duluan.
Akhirnya untuk full top naik kapal untuk yang kedua kalinya ya. Kemarin naik kapal pertama ke Merak. Oke, si full top udah terparkir aman teman-teman. Kita langsung naik aja. Ini naiknya lewat mana? Lewat sini kayaknya. Semoga nggak ombak. Oke, kita naik. Oke, untuk kapalnya nggak terlalu besar teman-teman. Jadi dia punya ruang penumpang juga gimana? Oh, di bagian dalam sini teman-teman. Nah, dalam ada 2. Belakang 1 ruang, depan 1 ruang, tapi di sini nggak ada AC ya, jadi kipas angin aja. Tapi cukup nyaman juga sih ini karena anginnya kenceng, jadi enak nih. Nah, kita bagian sini aja deh, soalnya matahari dari sebelah sana teman-teman, jadi panas banget kalau di sana. Kita di sisi yang ada pelabuhan aja deh. Untuk mobil-mobil tadi kan kita naik dari sana, ini udah nggak ada kelihatan mobil yang naik, jadi kita bentar lagi juga udah mau jalan. Wah, oh nggak bisa naik ke atas, ke belakang itu. Untuk hari ini jam 9.40 aktivitas pelabuhan nggak terlalu rame, sepi-sepi aja teman-teman. Kapal yang standby juga banyak, jadi tidak ada antrian kendaraan ya. Di pelabuhan sepi. Tuh sana ada bis-bis udah naik, sini juga udah naik, dan nggak ada kelihatan mobil lagi yang masuk, jadi kayaknya kita udah mau berangkat ini. Happy banget untuk hari ini kita boleh riding dan dapat cuaca seperti ini tuh luar biasa sekali teman-teman ya. Kita gas bareng-bareng menuju ke Bali, dan untuk hari ini saya belum tahu mau nginap di mana teman-teman. Mungkin bisa jadi di arah daerah Kintamani karena saya mau rencana ekspor di utara, atau mungkin kita nginapnya di Ubud, nanti baru lihatlah asiknya di mana ya. Oke, kita santai dulu sambil menunggu kapal berangkat. Sementara untuk posisi kendaraan karena madamnya ke sini semua, jadi untuk ferry-nya mesti putar balik dulu nih. Kalau depannya di sini ya, tadi kita jalannya ada ke sini, balik dulu baru masuk belakang ya. Nah, masuknya nanti kita di sini nih kayaknya nih. Dermaga berapa nih? Oh, nggak ada kelihatan tulisannya. Tapi nanti masuknya di sini. Oke, mungkin 5 menit lagi udah mengaspal di Bali. Udah semangat banget ini, udah gak sabar. Oke. Hihi. Gaspol bro. Akhirnya kita mendarat juga di Bali, tapi belum official teman-teman, masih di ramdornya ini. Uts, ini turunnya agak dalam juga, Let's go. Iya. Welcome to Bali teman-teman semua. Oke. Oh, masuk sini untuk motor teman-teman. Ada pemeriksaan surat-surat dulu ya. Mana nih? Sini aja deh. Oke. Udah, jadi kalau kita komplit teman-teman, aman kita ya, pemeriksaan untuk SIM dan STNK. Habis periksa langsung kita jalan. Ntar pakai sarungan dulu bro. Langsung jalan. Let's go. Untuk gate-nya ini teman-teman, waktu zaman corona ya, COVID itu kan ada pipa-pipanya tuh, itu ada spraynya ya. Di spray apa sih dulu sebutannya? Spray kayak apa? Saya lupa lagi. Iya, ada pemeriksaan apa lagi? Ini baru ini saya teman-teman. Kita turun habis periksa STNK SIM, maju dikit ada periksa lagi KTP ya.
Kayaknya mungkin kalau foreigner ada untuk ini namanya apa namanya kayak pas gitu ya untuk masuk ke mana nih kiri. 2000. Hah? 2000. 2000? Oke. Oke. Kasih. Lanjut. Oh, jadi sekarang masuk Bali untuk pemeriksaan ada SIM, STNK, kemudian maju dikit ada pemeriksaan KTP dan bayar ada retribusi masuk Rp2.000 ya. Masuk Bali dan welcome teman-teman semua. Kita officially udah touchdown Bali bersama si Ultep, teman baru kita yang akan menemani kita berpetualang nih ke depannya. Tentunya bareng-bareng juga sama Bisri. Happy banget untuk pagi menjelang siang ini. Oh, ini sekarang udah jam 12 di Bali. Cuaca cerah, kita tinggal langsung gaspol, explore aja. Kali ini untuk rute saya di Bali, saya mau lewat jalur utara ya. Kita akan explore di Pantai Lovina, kemudian kita akan mengarah ke Kintamani dan sepertinya saya akan nginap di Ubud ya. Nanti pas sampai Kintamani kita break, baru pesan-pesan penginapan lah ya. Kurang lebih total jarak untuk siang menjelang sore ini 170 kilo teman-teman, dan estimasi waktu tempuh mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi mungkin kita akan masuk hostel tuh jam-jam 5 jam 6 sore. Ya, semoga nggak sampainya belum malam ya, belum gelap, jadi kita masih bisa lihat-lihat untuk di sekitar hostelnya gitu. So, sama-sama aja teman-teman join untuk hari ini. Kita gas bareng-bareng di Pulau Dewata Bali. Let's go. Ini di depan kita harus mengabadikan momen dulu ya di landmarknya ya. Kalau teman-teman bikers baru touchdown di Bali biasanya foto di depan sini nih. Oke, kita maju dan foto dulu. Yoi brother, kita foto dulu di sini di landmarknya sambutan di Bali ya. Kita baru nyampe, foto dulu lah. Touchdown di Bali teman-teman. Ini untuk di depan kita ada pecahan jalan petigaan ya. Kalau teman-teman mau ambil jalur tercepat menuju ke Kuta ya, ke Canggu. Nah, ini lurus nih lewat Negara. Tapi kalau kita mau lintas utara, kita ambil kiri ya, mengarah ke Singaraja, Pantai Lovina, Kintamani. Nah, ambil kiri sini. Dan pertama kali kita nyampe di Bali, kita langsung disambut sama Taman Nasional Bali Barat, teman-teman. Jadi ini kita masuk di kawasan Taman Nasionalnya. Di daerah sini banyak sekali monyet-monyet ya. Kalau teman-teman ada lintas lurus itu lebih banyak sih ya. Tapi karena ini lagi panas kayaknya, untuk monkey-monkeynya lagi nggak keluar ini. Mungkin lagi tidur atau lagi cari yang ada madem. Tapi biasanya sih banyak sih di pinggir-pinggir jalan sini ya. Nah, ini sebelah kanan monyet-monyetnya. Jadi udah banyak sudah ya. Mirip kayak di daerah Baluran. Nah, kurang lebih sama seperti gitu teman-teman. Kalau lintas di pinggir jalan banyak kelihatan monkey-monkey nih. Buat teman-teman yang udah lama nggak main ke Bali ya, baik itu riding, nyetir ataupun terbang ya. Nah, ini saya ajak teman-teman semua, kita gas bareng-bareng ini ya, explore Bali. Mulai dari utara ini, nanti kita akan turun juga ke selatan ya. Pokoknya kita explore semua lah. Mudah-mudahan cukup banyak waktu teman-teman untuk kita bisa explore semua. Minimal kita bisa spend time untuk enjoy sunset lah di Bali ini ya. Sebab kalau di Kuta itu khususnya ya, untuk enjoy sunset di pantai Kuta itu benar-benar syahdu sekali ya. Sebenarnya kita tinggal pilih aja sih teman-teman, mau di tebing-tebing berarti bisa ke Dreamland ya. Kemudian ada banyak pilihan ya. Tergantung kita senangnya mana. Mau langsung di pantainya bisa di Kuta ya. Pantai yang memang banyak orang kunjungin gitu. Tapi tetap asik sih buat menikmati sore hari. Daerah situ juga kan banyak jajanan, kemudian
Untuk store-store-nya juga banyak, Indomaret, ada Circle K. Jadi kita bisa beli-beli jajan dulu sebelum kita menikmati sore di pantai. Seperti inilah teman-teman suasana lintas utara di Pulau Bali ya, sepi-sepi aja. Untuk jalur utama memang lebih banyak langsung ke arah Denpasar ya. Jadi yang dari pertigaan itu lurus ke arah Negara, terus sampai masuk kota Denpasar ataupun mengarah ke Kuta Bali Selatan ya. Nah kalau ke Bali Utara ini lebih sepi ya, jadi kalau kita riding memang bisa lebih cepat, plus jalannya juga bagus banget ini, full aspal semua, mantap bro, bisa gaspol. Ini untuk titik map saya udah pinpoint ada 3 titik atau 4 titik ini. Jadi titik pertama nanti saya mau makan di, kalau nggak salah Gerogak ya, Gerogak atau apa tadi saya lupa teman-teman, tapi nanti kita makan di situ. Habis itu baru kita lanjut ke mana, Kintamani, baru kita cari penginapan karena musim panas teman-teman. Tapi musim panas kali ini cuacanya memang sulit ditebak ya teman-teman. Nih walaupun panas tapi awan hitam udah di atas kita ini ya, padahal di depan sana biru. Oke lah, nggak masalah. Mudah-mudahan jangan hujan dulu biar kita aman jaya nih. Riding di Bali ini emang ngangenin banget teman-teman ya, vibes-nya beda ya. Terus explore di Bali juga asik banget, fasilitas komplit ya kan. Jadi datang ke Bali nggak usah bawa persiapan terlalu banyak ya. Baju-baju aja biasa. Kalaupun kurang tinggal langsung pengadaan aja di sini, banyak sudah ya. Mau cari yang di mall-mall ada, mau cari yang nggak di mall, di luar ruko gitu ada juga ya, pokoknya banyak lah. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah touring ke Bali dan dekat-dekat ini ada rencana mau ke Bali ya, saran dari saya untuk jalur begitu touchdown di Bali, asiknya teman-teman explore semua ya. Jadi startnya dari utara seperti jalur kita ini, kemudian ke arah Kintamani, kita main ke gunung-gunung dulu. Nah nanti habis itu baru turun ke selatan, sekalian ke pantai-pantai teman-teman gitu. Jadi kita dapat semua untuk wisata-wisata yang ada di Pulau Bali ini ya. Di Bali ini banyak pilihan teman-teman, jadi nggak melulu pantai ya. Kan orang kalau kebayangnya kalau bilang Bali itu kan pantai-pantai gitu ya. Nah di sini ada juga gunung-gunung, kemudian air terjun ya, ada juga savana. Jadi komplit sudah di Bali ini, satu pulau ini ada untuk semua wisata dan juga activity. Makanya bule-bule senang nih main ke sini karena activity-nya banyak ya. Mau trekking bisa ke Gunung Agung ya, hiking maksudnya. Terus kemudian mau renang-renang bisa, mau snorkeling bisa, jet ski bisa, terus apalagi motoran juga bisa, tinggal pilih aja. Selain activity kayak gitu teman-teman, untuk hiking dan kawan-kawan, teman-teman yang senang juga untuk ya chill, nongkrong ya, ngopi-ngopi, terus kemudian ya buat hangout gitu ya. Nah di sini juga udah banyak banget malah ya. Pilihannya mulai dari yang biasa sampai yang mungkin high class gitulah ya, semua sudah ada di sini, kayak klub-klub gitu banyak, tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan apa yang teman-teman pengen gitu. Kalau saya sendiri karena demennya riding ya udah, berarti activity-nya kita riding terus aja. Paling ya selain riding, kita kalau udah waktu istirahat ya kita santai aja di pantai ya kan, sore-sore jajanan ya udah santai. Habis itu malam cari kuliner dikit ya udah pulang deh ke penginapan. Jarang teman-teman saya sampai keluar sampai malam gitu ya. Ikut biasanya kadang-kadang kalau kita nginep di hostel ya, si Mas dan Mbak Bule gitu suka ngajak, wanna join ya, we wanna go to misalnya party di mana gitu. Wah kalau saya mending saya tidur dah. Biasanya agak keberisikan sedikit memang kalau mereka baru pulang jam-jam 3 gitu, jam 4, apalagi kalau kadang-kadang agak-agak mabuk mungkin ya.
Jadi kalau ngomong tuh suaranya agak gede, tapi ya udah. Asli untuk si Ultop ini memang iritnya banget ya, terus motornya juga halus banget teman-teman. Kita gaspol lari-lari 70-80 tuh minim getaran ya. Kalau jalan bagus, kalau jalan agak sedikit rusak dia memang mantul-mantul banget. Tapi kalau kayak gini nih asik banget nih ya, benar-benar halus banget si Gear Ultima ini. Apalagi ditambah sudah irit, tangkinya gede, jadi kita satu hari itu cukup satu kali aja pagi-pagi ngisi di pom ya, siap untuk besokannya kita bisa gas seharian gitu. Kalau jaraknya agak jauh ya paling ditambah isi satu kali aja, tapi jarang sih sampai isi 2 kali atau 3 kali kayak gitu, jarang banget. Gokil bro, asli. Kita udah lewat dari awan hitam, ini di depan kita langit biru banget plus anginnya nggak ada nih. Wah, ini kita bisa nerbangin drone akhirnya setelah 2 hari kemarin gelap terus ya. Mau nerbangin di Bromo sebenarnya bisa tuh, cuman nanti bayar 2 juta kita bro ya kan. Apalagi kalau udah ada aturan dan kita ngelanggar, wah itu lebih repot lagi. Jadi kita ikut aturan aja, cuman ya sayang aja kita kalau bisa ngedrone di sana ya kan, bisa mempromosikan wisata gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sudah ada aturan, kita ikutin saja teman-teman. Buat yang mau nerbangin sebenarnya bisa, cuma ya itu bayar 2 juta. Kita langsung jalan aja, nanti baru kita nerbangin di daerah lain aja ya. Coba aja dari pertama jalan kayak gini ya, makin semangat. Itu hari pertama kita bisa langsung tembak ke Semarang itu kalau cuaca bagus kayak gini. Ish, asli bener-bener sebiru itu ya. Ini saya pakai kacamata aja birunya tetap mantep gitu. Memang di sebelah kanan, karena sebelah kanan ini perbukitan ya, gunung, jadi seperti biasa kumpulan-kumpulan awan itu tuh terbentuk di ketinggian itu ya, di gunung-gunung. Tapi kalau sebelah kiri pantai-pantai ini aman jaya brother. Oke, sama-sama teman-teman kita menikmati riding di daerah Bali Utara ini ya. Kita pesan nasi sama dada ya. Di sini paketannya tuh udah sama es teh manis. Jadi semuanya ini total. Mana tadi dia punya itu slotnya hilang teman-teman, tapi tadi saya bayar 18.000. Oke, kita makan. Es teh manis dulu. Asli. Mantap banget. Es teh manisnya juga ada kayak pandan-pandannya gitu, jadi wangi banget. Asik riding teman-teman, nggak berasa ini udah lewat dari daerah Seririt, sekarang udah masuk di daerah Banjar ini ya. Dan kita mengarah terus ke Buleleng, Singaraja. Nanti habis itu baru belok kanan naik ke arah Kintamani ya. Sampai di sini untuk cuaca pol-polan brother. Coba kita cek dan recheck dulu. 35 bro, tadi sempat terpanas 36 ya. Kayaknya tadi pas kita makan itu turun ke 30, habis itu jalan 35 lagi. Luar biasa. Siang ini menjelang sore ini ya, udah jam setengah 3 waktu Bali atau Wita. Untuk kita explore dari barat ke timur ya, apalagi pas lintas zona waktu kayak gini, baiknya kita jalan itu lebih pagi sebenarnya teman-teman. Tadi udah agak siang juga sih, karena apa? Lupa saya. Kalau ingat mungkin saya berangkatnya bakal lebih pagi ya, jadi dirasa oh nanti aja deh santai, kita makan-makan dulu, isi bensin dulu ya kan. Nah, kenapa kita harus berangkat lebih? Oh, ini udah ada The Cabin Hotel ini. Saya pernah nginep di Jogja teman-teman. Dia kalau nggak salah penginapannya tuh hitung per jam ya.
Jadi misalnya per 8 jam atau 9 jam gitu harganya beda-beda. Nambah 10.000 kalau nggak salah. Ini NMAX baru bro. Enaknya di Bali ini motor baru dikasih langsung dipasangin plat percobaan ya. Jadi datang gitu bisa langsung pakai kemana-mana gitu. Kalau di Jakarta katanya sih ada ya. Kemarin teman-teman juga ada yang komen bilang kalau untuk plat di Jakarta sebenarnya ada, cuman harus berbayar lagi. Cuman kok saya nggak ditawarin ya. Mungkin kalau ditawarin pas ngambil si Ultop ini ya kita ambil juga, karena biar gampang gitu teman-teman kemana-mana ya. Kalau nggak ada plat ribet banget. Parkir di pasar aja kadang-kadang kan ada parkir di pasar yang masuk pakai ambil karcis tuh. Nah pas keluar ditanyain platnya, nomor platnya, wow, ini platnya belum turun pak gitu. Baru tapi diurus lagi gitu, mesti kasih lihat surat jalan dan segala macam, bukti bahwa benar ini motor milik kita gitu ya. Oke, balik lagi ke topik kita. Jadi kalau kita ada riding melintas zona waktu, baiknya kita berangkat lebih pagi, khususnya dari arah barat ke timur, karena kita kalau lintas nih misalnya jam 1, berarti di lokasi berikutnya itu udah jam 2, maksudnya di zona waktu berikutnya, yang mana matahari atau waktu kita itu kan jadi lebih maju 1 jam gitu. Jadi untuk waktu mataharinya lebih pendek kan. That's why kita perlu berangkat lebih pagi. Tapi sebaliknya kalau kita dari timur ke barat, nah itu lebih untung 1 jam. Jadi kalau kita jalan lebih pagi, nah bisa untung waktu lebih lama lagi gitu. Hanya untuk mensiasati itu perlu kita berangkat lebih pagi, khususnya dari barat menuju ke timur. Kalau kita di Jawa Bali ini kan melintas zona waktunya via laut ya. Begitu turun feri baru zona waktunya berubah. Nah kalau di Kalimantan itu ada perlintasan zona waktu dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan ya, masuknya di Banjarmasin itu dari Palangkaraya ya, dari Palangkaraya ke Banjarmasin itu bisa langsung melintas zona waktu tanpa adanya penyeberangan. Jadi begitu kita set gitu, mungkin maju sedikit di batas provinsi langsung waktu udah berubah. Untuk zona waktunya pembagiannya itu tidak berdasarkan garis longitude ya. Jadi tidak berdasarkan garis bujur gitu ya. Karena sebenarnya untuk lebih tepatnya harus pakai garis bujur, tapi karena nanti akan ribet di perekonomian, kemudian juga dari administrasi pemerintahan ya, keseharian warganya itu nanti jadi repot, karena masa geser 1 lintang misalnya 1 derajat aja udah beda, itu kan repot ya. Jadi pembagian zona waktu itu biasanya dibuat berdasarkan wilayah administrasi kota atau provinsi gitu. Biasanya seperti itu teman-teman, supaya tidak membingungkan aktivitas perbankan, aktivitas warga-warga lah, seperti itu ya. Jadi kalau tanya jam, ya jamnya sama di dalam satu daerah itu. Riding bareng si Ultop ini ya, untuk hari ini kita udah masuk di hari ke-5, udah nyampe di Bali, dan kita punya kilometer udah clock in di 2176. So far tidak ada masalah teman-teman, makin enak ini larinya. Awal-awal tuh masih rain, sebelum ganti oli pertama tuh nggak begitu enak teman-teman, tarikannya agak kayak ketahan ya yang saya rasain. Tapi begitu seiringnya mileage-nya nambah, udah lebih enak ini ya. Dan semoga ya kedepannya tetap enaknya sama gitu. Paling nanti kalau udah kilometer berapa gitu kita bongkar CVT dan servis ya, bersih-bersihin seperti biasa. Untuk perawatan juga motor masih baru, jadi nggak ada banyak settingan ya atau setelan gitu. Paling ya cuman bersih-bersih aja, apalagi motor-motor sekarang kan teman-teman, injeksi kan minim setelan gitu ya. Tinggal paling bersih-bersih ya, biar performanya kembali lagi ke settingan standar gitu. Luar biasa, yang saya senang fiturnya nomor 1 dan paling kepake banget sepanjang jalan, pakai terus casan ini. Sekarang jam 2.43 ya. Sekarang ini jam 2.43, kita udah masuk di Jalan Raya Ahmad Yani Singaraja nih. Ya, wis pas banget hijau bro, lagi hokin.
pas banget panas ya kan. Kalau kita diem berasa dipanggang asli. Lumayan kalau kita jalan agak cepet, kompensasi angin ya. Di badan tuh seger gitu. Buat bule-bule atau turis-turis yang senang dengan tempat yang gak terlalu turisti ya, atau banyak turis gitu, nah biasanya datang ke sini nih di Buleleng Singaraja ini, karena di sini juga pantainya yang madep utara bagus juga teman-teman, nggak kalah sama pantai-pantai yang ada di selatan. Activity-nya juga banyak juga ya, mau ke Kintamani juga lebih dekat daripada dari selatan ya kan. Ini ada juga sebagian yang datang di sini gitu. Bali ini untuk bakso sendiri teman-teman itu apa biasanya ya, yang saya pernah datang ke warung bakso, dia punya bakso itu ada yang dari bakso ayam juga ya. Jadi ditawarin untuk 2 jenis bakso, mau bakso sapi apa ayam nih. Karena di Bali ini kan apa, untuk orang yang beragama Hindu kan tidak mengkonsumsi sapi ya. Jadinya dibuatkan ayam, tapi tetap ada yang sapi juga. Dia punya itunya beda teman-teman, apa namanya, apa, pancinya tuh beda gitu. Jadi kuah bakso sapi, kuah bakso ayam pisah gitu, nggak campur gitu ya. Jadi teman-teman yang main ke Bali nanti jangan heran kalau ada ditanya gitu, atau misalnya lihat di menu ada pilihan bakso ayam nih. Kalau di tempat lain kayak kita di Jakarta kan ya bakso tuh udah pasti sapi, iya kan. Ngomong-ngomong jangan sampai kelewat, ini kita harus belok kanan nih. Iya bener ya. Iya. Jangan sampai salah. Ini kita belok kanan pas ada pura di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan. Oh, desa apa tuh? Desa Pakraman ya. Kalau nggak salah ini ada pura sebelah kanan. Kita langsung ambil kanan mengarah ke Kintamani. Waduh, awannya tebal bro. Mudah-mudahan sampai di Kintamani apa untuk view-nya masih kebuka ya. Dari daerah pesisir teman-teman, kita udah semakin naik ini, nanjak. Posisi untuk matahari masih mentereng, tapi untuk suhu udara yang kita rasain ketiup-tiup nih udah mulai silir nih ya. Jadi semakin enak ke pegunungan. Ini untuk ketinggiannya udah berapa nih? Coba kita cek dan recheck dulu bro. Kayaknya sih lebih ya dari 200. Ini kayaknya jam saya yang error teman-teman, maklum jam udah tua ya. Nanti kita coba kalibrasi lagi, padahal tadi kemarin udah kalibrasi ya, begitulah. Namanya juga apa, sudah old school. Suhunya oh iya benar udah 31 nih. Tadi dari 36, berarti beneran turun ya, udah bagus. Dan semakin turun lagi nanti pas udah nyampe di Kintamani. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah lintas ke Kintamani, nah ini saya ajak first timer nih ya. Kita gas ke sana, dan sebelumnya yang udah pernah, teman-teman yang udah, nah kita update jalur per hari ini ya. Oke, kita langsung sama-sama aja teman-teman gas menikmati jalur ke Kintamani. Dari sini berapa nih? Buset, nggak kelihatan bro matahari. Saya bentar, 30 berapa? 30 kilo ya, atau 49 menit gas. Pas kelihatan ada gorengan ini, kita beli dulu deh. Ibu beli tahu deh bu. Berapaan bu gorengan, berapa? Makasih. Oke, tahu sama pisang bro. Gantung dulu, ikat dulu kali ya biar debu-debu nggak masuk. Ini kita posisi udah di Kintamani teman-teman. Sebelah situ juga ada gorengan. Sementara taruh apa namanya, sarung tangan dibuka aja. Tapi banyak yang datang ke ibunya ya, kayaknya langganannya udah banyak. Ada lagi.
Ini posisi kita udah mendekat ke sasaran buat kita istirahat teman-teman. Kita mau mampir di Indomaret Kintamani ya. Yang belakangnya itu langsung view-nya ke Gunung Batur. Jadi kita nanti nyantai di situ aja, mungkin agak setengah jaman lebih ya. Nyantai-nyantai dulu baru masuk ke penginapan. Apa yang ini ya Indomaretnya? Saya lupa teman-teman, tapi oh bukan, yang depan lagi. Dia belakangnya tuh langsung kaca gitu teman-teman, dan biasanya lebih rame dibandingkan apa Indomaret yang lain. Jadi kalau parkirannya yang padat berarti itu sudah. Ini kita mengarah turun ya dari atas Pasar Kintamani kalau nggak salah. Ini kafe-kafe yang dengan view Gunung Batur udah berderet. Jadi teman-teman bisa cari ya, mungkin sebelum kesini bisa lihat-lihat dulu di Google Maps tuh banyak sekali ya berderet. Tinggal lihat dia punya menu atau lihat dia punya apa namanya review ya, bisa dilihat dan menyesuaikan dengan budget ataupun juga yang teman-teman mau gitu ya. Asli di situ juga fotonya mantep ya. Lanjut teman-teman, kita mampir dulu di Indomaret Geopark Kintamani. Nah, posisinya di sini, kita cari parkiran dulu. Ini aja deh. Ya teman-teman, sekarang ini jam 5.03, kita di Indomaret Geopark Kintamani. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini juga untuk titik di Google Map-nya Indomaret Geopark Kintamani. Dan tadi pas kita datang untuk kabutnya masih nggak terlalu banyak ya, nggak sepekat ini teman-teman. Tapi sekarang ini nih teman-teman bisa lihat, wow, putih semua asli. Tuh Gunung Baturnya langsung ketutup. Hanya untuk cuaca di daerah pegunungan ini memang agak sulit diprediksi, terutama untuk kabut ya. Jadi memang hoki-hokian kalau kita bisa datang pas lagi cerah atau view-nya lagi kebuka semua. Tadi kebuka mungkin sekitar 30 menit aja, saya pas datang sebentar terus langsung lagi saya lagi lihat-lihat map buat rute berikutnya, langsung udah ketutup lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap duduk santai di sini sambil istirahat. Habis ini kita langsung menuju ke penginapan aja di Ubud nih. Untuk jaraknya dari sini 31 kilo lagi atau sekitar 1 jam 1 menit. Sekarang jam 5, mungkin 5 menit atau 10 menit lagi kita santai. Habis itu langsung kita jalan menuju ke penginapan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk sarung tangan pas lagi merah saya lepas dulu teman-teman, udah nggak betah, panas. Lepas dulu karena ini udah dekat 1,6 kilo lagi. Oke teman-teman, overall untuk hari ini kita udah riding start dari Banyuwangi jam berapa tadi? Sekitar jam 9 ya, dan kita habis ini jam 6. Jadi berapa tuh? Kurang lebih sekitar 8-9 jam ya, jalan santai. Ya, kita ada nerbangin drone juga, jadi banyak istirahat. Belum nyantai-nyantai di Indomaret juga agak lama tadi. Jadi bener-bener asik banget untuk hari ini, nggak berasa ada pegel atau apa ya. Kalau hari-hari kemarin memang karena sampai malam, terus kemudian hujan juga, jadi ya lumayan pegel lah.
Ya, tapi untuk hari ini asik banget. Paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ini kita lurus bisa nggak nih? Kayaknya sih nggak bisa kali ya. Ada perboden kali. Biasanya sih begitu. Oh iya, perboden deh. Oke, kita kiri bro. Nanti lanjut lagi ya. Bye-bye.